pada hari yang berbahagia ini, izinkan kami, pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara, pertama menyampaikan rasa berterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan anggota Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Utara yang telah merencanakan dan mengagendakan pelaksanaan kegiatan peluncuran Pilkada tahun 2024 yang bertempat di Hibualamo pada sore hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa pada momen pemilu dan Pilkada tahun 2024, khusus untuk anggota KPU baik provinsi maupun kabupaten kota, kami berada pada masa transisi pergantian anggota KPU. Kami sementara ini berada di tahapan penghujung pemilu dan awal Pilkada 2024. Di saat pergantian anggota KPU, perlu kami informasikan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara periode 2024-2029 kemarin tanggal 6 Mei baru dilantik, dan untuk kabupaten kota direncanakan karena memang akhir masa jabatan pada tanggal 28 Mei 2024 akan ada pergantian anggota KPU kabupaten dan kota. Mengendalikan pemilu dan pilkada bersamaan dengan masa transisi anggota KPU ada sesuatu yang tidak mudah. Kadang kami harus menggerakkan teman-teman kabupaten kota, tapi ada sebagian teman-teman atau kawan-kawan kabupaten kota ketika mengikuti seleksi sebagai anggota KPU kabupaten kota, langkah mereka terhenti ketika berada di tangan tim seleksi. Sehingga untuk mengendalikan dan menggerakkan tahapan pemilu yang di penghujung ini maupun awal pilkada, kami benar-benar mencoba untuk mendekati dan memotret betul situasi yang terjadi di kabupaten dan kota. Saya dan kawan-kawan pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara terpilih, walaupun masih dalam beberapa hari, tapi gerak cepat karena kami harus melakukan penyesuaian terhadap proses pelaksanaan pilkada, dan juga kami harus menyelesaikan tahapan pemilu. Dari tahapan pemilu sementara ini berada di tahapan yaitu kita akan maju selangkah untuk menutup tahapan pemilu, yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Tapi karena masih ada sangkutan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, untuk Maluku Utara ada 10 perkara yang sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. 1 perkara sudah dicabut oleh salah satu peserta pemilu sehingga tersisa 9. Halmahera Utara termasuk titik atau lokus sengketa yang disoal oleh peserta pemilu. Pak Bupati, Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bagi Halmahera Utara bukan sebuah ajang atau event baru yang baru dikenal di Halmahera Utara. Kita pernah melewati event-event pilkada sebelumnya, dan persoalan atau problem pilkada itu sudah menjadi catatan buat kita sekalian. Konteks Maluku Utara misalnya, kita mengalami catatan kelam dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan itu memori kita ini masih terngiang dan mengingat persoalan atau problem yang pernah kita alami pada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara beberapa waktu silam. Kita juga akan punya catatan tersendiri mengenai penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Halmahera Utara.
baik yang berlangsung secara damai tertib maupun ada riak-riak yang terjadi di Halmahera Utara. Oleh sebab itu perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pilkada dan pemilu yang tahapannya ini beririsan tentu membutuhkan kerja-kerja ekstra dari penyelenggara pemilu. Kemarin tanggal 16 Mei 2024 secara serentak dilaksanakan pelantikan panitia pemilihan kecamatan, dan untuk Halmahera Utara sesuai laporan sudah dilantik dan dilanjutkan dengan pelaksanaan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara. Tahapan yang akan kita hadapi dalam waktu yang singkat adalah pemutahiran data pemilih. Problem data pemilih ini problem klasik yang kemudian mengantar pada situasi politik setempat yang tidak terlalu menguntungkan kita. Ada warga yang kemudian tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Ada warga yang tidak bisa memilih akibat terhalang secara administratif. Kalau ada warga yang kemudian masuk daftar pemilih tetap, lalu kemudian tidak mau memilih, atau kata lain memilih untuk tidak memilih, saya kira itu rasional bagi anggota atau warga itu sendiri, dia punya pilihan. Tapi kalau tidak bisa memilih karena terhalang secara administratif, itu sangat disayangkan. Apa akibatnya atau apa konsekuensinya? Warga yang tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap atau terhalang secara administratif, kemungkinan yang disoal itu adalah penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian, yaitu petugas yang ditugaskan oleh KPU Kabupaten. Sementara ini pula tengah berlangsung proses penelitian dokumen persyaratan bakal calon perseorangan untuk Maluku Utara. Dari 10 kabupaten kota ditambah dengan provinsi, dokumen yang sudah masuk bakal pasangan calon perseorangan yang pertama adalah Kabupaten Halmahera Utara, yang kedua Kabupaten Kepulauan Sula, dan yang ketiga Kabupaten Pulau Taliabu. 7 kabupaten plus provinsi tidak ada bakal calon perseorangan. Masyarakat pasti tanya-tanya, apakah bakal calon perseorangan itu sudah mendaftar? Belum. Mereka menyiapkan tiket untuk mendaftar bersamaan dengan bakal calon yang diusulkan oleh partai politik, yaitu pada tanggal 27, 28, dan 29 Agustus tahun 2024. Pak Bupati, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, di tengah-tengah tahapan yang sementara kami gerakkan ini atau kami kendalikan tahapan ini, kami sangat membutuhkan kerjasama dan partisipasi, kerjasama dari semua pihak stakeholder di Kabupaten Halmahera Utara, termasuk partisipasi warga masyarakat. Saya ingatkan kepada KPU Halmahera Utara, cara berpikir kita atau mindset kita, yaitu kita mengajak warga masyarakat yang dulunya hanya mengingatkan kepada warga hari pencoblosan. Saya minta dan berharap jangan cuma sekedar ingatkan warga mengenai hari dan tanggal pencoblosan, tapi warga diminta berpartisipasi. Setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dari awal sampai akhir diminta untuk berpartisipasi. Kalau tidak, ketika warga tidak berpartisipasi dari awal, kadang di hari H nanti tanggal 27 November, ini kayak orang yang sembunyinya di mana, lalu kemudian dikabarkan bahwa tanggal 27 November itu hari H. Orang itu lalu keluar
dia tidak tahu pasangan calon itu siapa, karena tidak pernah dikabarkan oleh penyelenggara pemilu. Untuk itu partisipasi warga dimohon untuk bisa mengenal siapa bakal calon atau calon yang nanti diusulkan oleh partai politik atau melalui jalur perseorangan. Saya kira ini catatan saya sebagai pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara yang khusus saya alamatkan kepada kawan-kawan ketua dan anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara beserta jajaran ad hoc, bahwa sementara ini juga badan ad hoc yang namanya PPS sedang dilakukan seleksi. Saya berharap semua kita, mulai dari KPU Provinsi sampai KPU Kabupaten Kota dan juga badan ad hoc, penyelenggara ad hoc, jaga selalu integritas kita sebagai penyelenggara pemilu. Karena salah satu variabel pemicu konflik atau masalah pilkada itu karena persoalan atau problem dari integritas penyelenggara pemilu sendiri. Walaupun ada variabel pemicu lainnya, tapi yang saya ingatkan adalah jaga selalu integritas kita, sehingga penyelenggaraan pemilu dan di ujung pemilu ini dan di awal pilkada ini, kita harapkan terutama pilkada bisa berlangsung aman, damai, dan tertib, terutama di Kabupaten Halmahera Utara dan Maluku Utara pada umumnya. Di bawah hibuan Lango ini, kita berhimpun dan hari ini menjadi saksi bahwa kita hadir sebagai orang yang kemudian peduli terhadap kepentingan masyarakat, bahwa maju tidaknya atau mundur tidaknya Halmahera Utara terletak pada pundak kita semua. Semoga dengan senantiasa mengiringi doa dan mengharap rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, proses penyelenggaraan pilkada di Halmahera Utara kita harapkan bisa berlangsung secara aman, damai, dan tertib, dan kita berharap warga masyarakat bisa berpartisipasi dan hadir di TPS pada tanggal 27 November 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan peluncuran ini, sebelum sambutan Ketua KPU Halut atas nama pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan situasi dan kondisi yang sama-sama kita maklumi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.